الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال رسول الله من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam detik ini kita patut syukuri atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan yang pada saat ini alhamdulillah sudah mencapai atau kita lakukan, kita laksanakan, apakah ada yang 9 atau yang 10 atau yang sekian kalinya, itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, insyaallah pada umat-umat, insyaallah menjalankan sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Islam tentunya kita mengenal dengan ketaatan. Adanya ketaatan, insya Allah segala sesuatunya akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit kami akan menyampaikan ciri-ciri orang yang bertakwa. Dalam Quran banyak sekali ditemukan, namun kami akan mengambil dalam surah Al-Imran ayat 133. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ إلى آخره. Ciri orang yang bertakwa di situ diterangkan. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, menginfakkan sebagian rezekinya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Yang kedua adalah wal kaziminal ghaidha, menahan amarah. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah berikan kebaikan. Walladzina idza fa'alu fahisha, situ kalau kita berbuat zalim ataupun fahsyah, segeralah kita harus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya dalam ciri orang yang bertakwa, bersegeralah kita menuju ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuasaan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang disediakan sekali lagi adalah bagi orang-orang yang taat, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Kalau kita melihat dalam ayat ini, kita haruslah membiasakan diri untuk menginfakkan, untuk menafkahkan rezeki kita ke jalan Allah, ke jalan yang lebih baik, supaya harta benda kita memberikan manfaat di samping buat kita, insya Allah pada seluruh umat manusia. Kalau kita melihat dalam surah Al-Baqarah ayat 261, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a fi kulli sunbulatin habba wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Jelas dalam ayat ini diterangkan
Diibaratkan bahwa kalau kita menginfakkan sebagian rezeki kita bagian satu butir, apakah butir padi atau yang lainnya, kemudian akan tumbuh 7 tangkai, dan setiap tangkainya akan ada 700 biji. Sekiranya kita menginfakkan sebagian rezeki kita, insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu yudha'ifu liman yasha, akan dilipat gandakan hingga sampai 700 kali. Jadi harapan kita, keyakinan kita itu pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, wal kaziminal ghaidha, menahan amarah. Pada bulan Ramadan ini mestinya kita harus berhati-hati, harus menata diri dalam suatu keadaan ketika kita shaum. Anak kita, mungkin saudara kita, teman kita mungkin mengganggu, kemudian bermasalah, akhirnya kita timbul amarah. Oleh karena itu kita betul-betul harus bisa mengendalikan diri. Sebenarnya dalam sabdanya, laisa syadidu bisyur'ah, innama syadidu yamliku nafsahu 'indal ghadab. Di dalam hadis ini diterangkan, orang yang kuat itu bukanlah orang yang kuat badannya, orang besar badannya, namun orang yang kuat dikatakan dalam hadis ini itulah orang yang mampu mengendalikan diri. Dikala kita terkadang emosi, kita segera ambil air wudu, kemudian kita berdoa, dan insya Allah kendali kita adalah dengan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, wallahu yuhibbul muhsinin, kita harus selalu berbuat kebaikan, karena orang yang bertakwa di mana saja kita harus berbuat kebaikan. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa aqim sayyida tamhuha wa khaliqin nasa bi khulqil hasan. Di mana saja kita berbuat kebaikan, disitulah ciri orang yang mengimplikasikan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ciri berikutnya, walladzina idza fa'alu fa'isha aw dzalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidzunubihim, yaitu orang-orang yang ketika berbuat zalim, ketika berbuat fahisyah, wa may yaghfiru dzunuba illallah, kita segera untuk menuju ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ kita lihat, kita berbuat zalim, kita berbuat salah, kita maklum karena kita manusiawi. Al-insan makhluk khata' wa lisan wa khairul khata'ina khata'ina tawwabina. Orang yang berbuat zalim segera ingat, segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doanya diterangkan dalam ayat juga, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Disitulah kita manusiawi, banyak kesalahan, banyak khilafan. Tidak usah kita menunggu pada waktu-waktu tertentu. Secepat mungkin, segera mungkin kita segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang fahisyah adalah dosa yang tidak hanya kita sendiri yang mendapatkan suatu keburukan, namun juga dampaknya pada saudara kita ataupun orang lain. Contohnya mungkin zina, pencurian, mabuk dan sebagainya, termasuk dosa-dosa yang besar yang mungkin tidak bisa diampuni Allah SWT. Selanjutnya,
Jadi jelas-jelas kalau suatu kebaikan ataupun mungkin suatu kesalahan, kesemuanya itu pastilah ada solusi. Wa may yaghfiru dzulba ilallah. Siapa yang mampu memberikan ampunan, siapa yang mampu memberikan maaf, kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sekiranya kita tahu, sekiranya kita mengetahui bahwa suatu amal perbuatan, suatu keburukan, itu pastilah kita akan segera bertaubat. Dalam surah dijelaskan, tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilal jannah. Kalau kita sudah bertobat, sudah mengakui kesalahannya, segala dosa pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah jadi orang yang bertakwa. Balasannya apa? Yaitu ulaika jazaohum maghfirah wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa ni'ma ajrul 'amilin. Disitulah Allah akan berikan ampunan, Allah akan berikan surga yang di situ ada sungai yang mengalir, dan disitulah sebaik-baik nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan, semoga memberikan manfaat bagi kami, dan insya Allah memberikan manfaat bagi Bapak Ibu dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Intinya ataupun kesimpulan, jadilah manusia yang taat di mana saja berada, dalam kondisi, waktu, tempat. Kita berusaha mendekatkan diri, bertaqarrub, bertawadhu, dan berusaha selalu wara, berhati-hati. Insya Allah segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.